Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafa Maulana Ramdhani dari kelas 1D Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang HAM. Efek keamanan ekuitas. Perusahaan mungkin memiliki kas menganggur dan tidak diperlukan segera untuk operasinya. Saat ini sama seperti individu. Perusahaan mungkin berusaha menginvestasikan uang ini agar nilainya tumbuh seiring waktu. Daripada menempatkan uang tunai di rekening giro atau tabungan di bank, di mana tingkat suku bunga relatif rendah, perusahaan dapat memilih untuk berinvestasi di perusahaan lain atau entitas pemerintah untuk kemungkinan tingkat bunga yang lebih tinggi. Salah satu opsinya adalah bagi perusahaan untuk berinvestasi sekuritas ekuitas yang melibatkan membeli saham di perusahaan lain. Ekuitas adalah kepemilikan aktual dan saham dapat dianggap sebagai tanda terima yang menegaskan kepemilikan. Investor membeli sejumlah saham dengan harga beli per saham. Investor menjadi pemilik sebagian dari korporasi dan disebut pemegang saham. Pilihan investasi kedua bagi perusahaan adalah keamanan hutang seperti perusahaan atau pemerintah obligasi. Obligasi adalah pinjaman yang diberikan secara kolektif oleh pemberi pinjaman yang lebih kecil, seperti perusahaan lain dan orang perorangan, kepada sebuah perusahaan. Orang atau perusahaan yang berinvestasi dalam obligasi korporasi disebut pemegang obligasi. Mereka tidak menjadi pemilik korporasi seperti pemegang saham. Mereka hanya pemberi pinjaman. Pemegang obligasi meminjamkan uang kepada perusahaan untuk mendapatkan bunga atas jumlah pinjaman selama beberapa tahun dalam jangka waktu obligasi. Investasi di saham. Sebuah perusahaan dapat berinvestasi di saham perusahaan lain jika tidak segera membutuhkan uang tunai. Akun terpisah yang menyebutkan nama unik perusahaan untuk setiap investasi saham digunakan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin berinvestasi di saham 3 perusahaan lain dan menggunakan investasi di saham ABC, investasi di saham Home Depot, dan investasi di saham Delta Airlines sebagai 3 nama akun aset mereka yang berbeda. Di neraca akun investasi individu ini dapat digabungkan dalam surat berharga, daftar untuk jangka pendek investasi, dan atau itu ekuitas sekuritas, daftar untuk jangka panjang investasi untuk presentasi yang efisien. Ada 5 entry jurnal yang mungkin terkait dengan investasi di saham sebagai berikut. 1. Beli investasi saham. 2. Menerima pembayaran dividen. 3. Akui laba bersih perusahaan penerbit. 4. Sesuaikan dengan nilai wajar. 5. Jual investasi saham. Setiap investasi saham dicatat dengan menggunakan salah satu dari 2 metode, baik itu nilai wajar melalui metode laba bersih atau itu metode ekuitas. Pilihan untuk setiap investasi tergantung pada persentase saham beredar perusahaan lain yang dibeli. 2. Menerima pembayaran dividen. Salah satu perbedaan antara metode nilai wajar melalui laba bersih dan ekuitas adalah terlihat kapan itu mengeluarkan perusahaan membayar tunai dividen. Nilai wajar melalui laba bersih metode. Di bawah nilai wajar melalui laba bersih metode, investor hanya melaporkan penerimaan dividen sebagai pendapatan. Itu pendapatan dividen akun dikreditkan. Metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, penerimaan dividen dilaporkan sebagai pengurang akun investasi. 3. Kenali perbedaan lain antara nilai wajar melalui metode laba bersih dan ekuitas. AKUSS terlihat kapan itu mengeluarkan perusahaan laporan bersih pendapatan. Bersih pendapatan dari itu masalah perusahaan. Nilai wajar melalui metode laba bersih tidak terdapat entry jurnal dengan metode nilai wajar melalui laba bersih, di mana persentase kepemilikan investor dianggap tidak cukup signifikan untuk ikut serta dalam pendapatan perusahaan penerbit. Metode ekuitas. Di bawah metode ekuitas, perusahaan investasi memiliki persentase yang signifikan dari saham perusahaan penerbit sehingga benar-benar mengambil kepemilikan dari persentase laba bersih perusahaan penerbit dan melaporkannya sebaiknya miliknya.
Dalam hal ini perusahaan Anda memiliki 25% dari saham beredar ABC Corporation sehingga mengakui 25% dari pendapatan bersih perusahaan ABC. 4. Sesuaikan dengan nilai yang adil. Nilai wajar melalui metode laba bersih. Perbedaan ketiga antara kedua metode tersebut adalah nilai tercatat investasi di bawah nilai wajar melalui metode laba bersih harus disesuaikan dengan nilai wajar pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai wajar adalah harga perdagangan saham di pasar saat ini yang tersedia untuk perusahaan publik di surat kabar keuangan dan situs online. Untuk investasi yang melibatkan kurang dari 20% dari saham perusahaan penerbit yang beredar, keuntungan atau kerugian dicatat jika nilai wajar perbedaan dari nilai tercatat. Namun ini adalah belum terrealisasi untung atau rugi karena investasi belum dijual dan belum ada penerimaan tunai. Akun investasi di debit jika nilai wajar meningkat dan keuntungan yang belum direalisasi diakui dengan mengkreditkan. 5. Menjual investasi saham. Nilai wajar melalui laba bersih metode. Perbedaan terakhir antara file 2 metode sedang menjual investasi. Nilai tercatat investasi di bawah nilai wajar melalui metode laba bersih harus disesuaikan dengan nilai wajar pada saat saham tersebut dijual. Itu akun investasi di debit jika nilai wajar meningkat dan keuntungan yang belum direalisasi diakui dengan mengkreditkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi laba bersih akun. Akun-akun ini dalam entry jurnal dibalik jika nilai wajar investasi menurun. Metode ekuitas. Untuk investasi yang menggunakan metode ekuitas tidak ada penyelesaian nilai wajar pada saat penjualan. Investasi saham pada laporan keuangan. Investasi di akun saham muncul di bagian aset di neraca yang dimaksudkan untuk dijual atau diperdagangkan dalam waktu 1 tahun adalah aset lancar. Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 1 tahun dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Kurang dari 20% kepemilikan. Nilai wajar melalui metode penghasilan bersih. Itu keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Laba bersih akun muncul di laporan laba rugi sebagai bagian dari penghasilan komprehensif. Lain ini merupakan jumlah keuntungan atau kerugian dari investasi yang belum dijual, tetapi nilai wajarnya telah diubah sejak harga pokoknya. Nilai wajar yang lebih besar dari biaya merupakan keuntungan yang belum direalisasi. Nilai wajar kurang dari biaya merupakan kerugian yang belum direalisasi. Itu keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Laba bersih akun disesuaikan dari waktu ke waktu, terutama sebelum laporan keuangan disiapkan untuk memperbarui keuntungan yang belum direalisasi atau kerugian jumlah berbasis di itu paling harus adil nilai. Itu keuntungan penjualan investasi dan kerugian penjualan investasi akun yang mewakili keuntungan dan kerugian aktual dari penjualan investasi tidak digunakan untuk investasi saham yang kurang dari 20% dari saham beredar. Ini karena keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Laba bersih akun diperbarui tepat sebelum penjualan untuk membawa akun investasi ke nilai wajar yang merupakan jumlah uang tunai diterima dari penjualan. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian yang direalisasi tidak diakui pada saat itu. 20% sampai 50% kepemilikan. Metode ekuitas. Untuk investasi yang melibatkan 25% atau lebih dari saham perusahaan penerbit yang beredar, tidak ada penyesuaian terhadap nilai wajar dan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Laba bersih akun tidak digunakan. Itu keuntungan penjualan investasi dan atau kerugian penjualan investasi akun muncul di laporan laba rugi sebagai pendapatan lainnya. Ini merupakan keuntungan atau kerugian yang direalisasi sebagai akibat dan dari penjualan investasi saham dengan metode ekuitas. Tabel berikut mencakup laporan keuangan dengan akun tertentu untuk perusahaan yang memiliki investasi ekuitas. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.